Assalamualaikum. Halo, jumpa perdana dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Budi, calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Tulangbawang Mudik, Lampung. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk selalu melaksanakan pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 3.1, yaitu konektivitas antar materi, dengan judul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, di dalam Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, beliau menyebutkan satu pernyataan yang sangat terkenal, yaitu ing ngarsa sumtolodo ing madya mangun karso tuduri handayani. Ing ngarsa sumtolodo artinya di depan memberikan teladan, ing madya mangun karsa artinya di tengah memberikan semangat, dan tuduri handayani artinya di belakang memberikan dorongan. Mana di depan memberi tauladan, bangun, mendorong adalah bagian dari tugas-tugas utama seorang pemimpin. Pemimpin dapat hadir di mana saja, kapan saja, siapa saja, baik itu di rumah, di lapangan, di kantor, di sawah, maupun di sekolah. Sekolah bukan satu-satunya tempat untuk memperoleh pendidikan. Setiap rumah adalah sekolah. Bahkan di jalan atau di hutan sekalipun, kita dapat belajar sesuai dengan program. Pendidikan tidaklah terbatas hanya oleh dinding-dinding kelas yang selama ini kita lihat. Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, maka pendidik hakikatnya adalah seorang pemimpin dalam pembelajaran. Setiap saat seorang guru akan dihadapkan pada situasi di mana ia harus mengambil keputusan-keputusan. Keberhasilan seorang pemimpin pembelajaran yang paling sulit adalah mengambil satu keputusan yang paling efektif. Kenapa? Keputusan-keputusan itu secara langsung dan tidak langsung akan menentukan arah dan tujuan pembelajaran yang dipimpinnya, yang tentu akan berdampak pada mutu pendidikan yang didapatkan oleh para murid-muridnya. Bapak Ibu yang berbahagia, sejatinya semua orang adalah pemimpin, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Sosok pemimpin hendaknya mampu berlaku adil kepada seluruh anggotanya, mampu membawa anggotanya menuju kemajuan dan kejayaan. Namun, banyak juga pemimpin yang gagal ketika tugas, campur adukan urusan pribadi dengan tugas, menomorduakan tugas dengan urusan pribadi. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran, nilai dan peran guru penggerak seperti nilai mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak kepada murid sangat berpengaruh ketika kita menghadapi dilema untuk mengambil sebuah keputusan. Biasanya nilai atau prinsip yang tertanam dalam jiwa kita itulah yang menjadi dasar bagi kita dalam pengambilan keputusan. Makanya kita harus berhati-hati. Bapak Ibu yang berbahagia, kadangkala kita dihadapkan pada situasi di mana sebagai guru kita harus mengambil keputusan-keputusan. Nah, pertanyaannya adalah apakah keputusan yang sudah kita ambil itu efektif? Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang teknik kucing, di mana pembelajaran teknik kucing ini salah satu proses untuk menuntun atau membantu kita dalam proses penyelesaian masalah. Kucing ini menjadi sangat penting dilakukan karena untuk mencapai tujuan pembelajaran kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki, termasuk dalam hal kita mengambil keputusan. Itu dengan memilih sendiri alternatif atau solusi dari permasalahan yang dihadapi, ya, tanpa kita mencalon orang lain, kita berharap bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil itu berlaku efektif dan baik untuk semua. Lalu bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat? Pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan kasus-kasus pada masalah moral atau etika harus kita lakukan dengan tepat dan efektif. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis yang cermat dan sesuai dengan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah yang pas, maka keputusan diyakini akan mampu mengakomodir semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak nanti pada pertanyaan lingkungan yang positif.
di dalam modul ini kita juga mempelajari tentang dilema etika dan rujukan moral. Apa itu dilema etika? Dilema etika adalah suatu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar, tetapi saling bertentangan. Sementara rujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Nah, kita bisa mengikuti prinsip keadilan dalam mengikuti aturan dan memperlakukan hal yang sama kepada semua orang. Tetapi ini tentu mengandung risiko. Terkadang kita juga bisa membuat pengecualian dengan rasa-rasa kasihan. Adalah benar untuk menegakkan aturan, tapi kadang membuat pengecualian juga adalah tindakan yang benar. Maka pilihan aturan itu kita dasarkan pada rasa hormat dan keadilan, sementara pilihan untuk membengkokkan aturan itu kita dasarkan pada rasa kasih sayang. Terhadap situasi yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral, maka pengambilan keputusan terhadap satu kasus dilakukan dengan melihat dan mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, 4 paradigma. Paradigma yang pertama adalah individu melawan masyarakat, yang kedua, rasa keadilan melawan rasa kasihan, yang ketiga, kebenaran melawan kesetiaan, dan yang keempat, jangka panjang melawan jangka pendek. Kita bisa saja memilih satu di antara 4 prinsip tersebut dengan melihat kecenderungan. Lalu langkah berikutnya adalah melihat dan mempertimbangkan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Langkah yang ketiga adalah melihat dan mempertimbangkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, kemudian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan kesembilan, lihat lagi keputusan atau kita melakukan refleksi. Bapak Ibu guru yang berbahagia, tidak setiap langkah dalam mengambil keputusan itu mudah. Kadang kita mengalami kesulitan. Kesulitan yang dialami diantaranya adalah pertama, adanya pengaruh lingkungan dan adat budaya yang berbeda. Yang kedua, perbedaan persepsi warga sekolah. Yang ketiga, mungkin ada rasa trauma dari kegagalan kita dalam pengambilan keputusan di masa lalu. Nah, kesulitan-kesulitan di atas inilah yang kemudian merubah paradigma kita terhadap cara pandang pada lingkungan. Bapak Ibu, demikian ringkasan materi dari modul 3.1 dengan pembahasan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.